Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak ustazah semakin semangat belajarnya. Iya, apakah hari ini sudah siap untuk menerima pembelajaran? Jika sudah siap, konsentrasi dan perhatikan video pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pengalamanku. Subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yang pertama, menghormati tempat ibadah. Kemudian sila kelima Pancasila dan makna lambang sila Pancasila. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, jangan lupa konsentrasi. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, mengetahui tempat ibadah sesuai agamanya. Dan yang kedua, memahami bunyi dan lambang sila kelima Pancasila. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Dan yang keempat, menjelaskan makna lambang sila Pancasila. Kita masuk materi yang pertama, menghormati tempat ibadah. Menghormati tempat ibadah merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Apakah anak-anak ustazah tahu? Menghormati tempat ibadah mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila keberapa ya? Iya. Menghormati tempat ibadah merupakan pengamalan sila pertama, yaitu bunyinya bagaimana? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masih ingatkah anak-anak ustazah apa lambang atau simbol sila pertama Pancasila? Iya, simbol atau lambang sila pertama yaitu bintang. Ini adalah lambang atau gambar simbol sila pertama Pancasila. Nah, setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Jadi, kita harus menghormati dan menghargai meskipun berbeda agama. Baik, kita lanjutkan. Tempat ibadah dan agama yang diakui di Indonesia. Di Indonesia mengakui adanya 6 agama. Masih ingatkah anak ustazah? Ini adalah pelajaran ketika semester 1 ya. Yang pertama, agama apa? Iya benar, agama Islam. Tahukah anak ustazah tempat ibadah agama Islam? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Iya, ini adalah gambar tempat beribadahnya umat Islam, yaitu masjid. Betul. Nah, agama yang kedua yang diakui di Indonesia adalah Kristen Katolik. Adakah anak ustazah tahu tempat ibadah umat Kristen Katolik? Betul, yaitu gereja. Nah, agama yang ketiga yang diakui di Indonesia adalah Kristen Protestan. Iya, ini adalah gambar tempat ibadah orang-orang yang beragama Kristen Protestan. Apa nama tempat ibadahnya? Iya, gereja. Sama ya dengan Kristen Katolik, cuma bentuk gerejanya yang berbeda.
Kemudian, agama berikutnya yang diakui di Indonesia adalah agama Hindu. Di mana ya umat Hindu beribadah? Ada yang tahu nama tempat ibadah orang yang beragama Hindu? Nah, ini adalah gambarnya, yaitu pura. Jadi, pura itu adalah tempat beribadahnya orang-orang yang beragama Hindu. Berikutnya, agama yang diakui di Indonesia adalah Buddha. Ada yang tahu tempat ibadah orang-orang yang beragama Buddha? Ini gambarnya, yaitu wihara. Nah, agama yang keenam yang diakui di Indonesia yaitu Konghucu. Ini adalah gambar tempat ibadah orang-orang yang beragama Konghucu, yaitu namanya kelenteng. Nah, diperhatikan gambarnya ya, biar anak-anak ustazah ingat tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sila kelima Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Kita ucapkan sama-sama. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, berarti masih ingat. Nah, berikutnya simbol atau lambang. Siapa yang masih ingat simbol atau lambang sila kelima Pancasila? Iya, lambangnya adalah padi dan kapas. Ini adalah gambar lambang sila kelima, padi dan kapas. Berikutnya, contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama, tertib saat mengantri. Nah, kenapa tertib saat mengantri termasuk sila kelima? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita itu harus adil. Siapa yang datang duluan berarti dia gilirannya yang pertama. Nah, kemudian siapa berikutnya? Jadi ketika kita misalnya beli tiket atau yang lainnya, maka kita harus antri. Tidak boleh menerobos, tidak boleh menyerobot langsung ke depan padahal kita terlambat. Jadi kita harus antri. Sikap berikutnya, tidak main hakim sendiri. Nah, maksudnya tidak main hakim sendiri. Misalnya, pada suatu tempat terjadi kemalingan. Malingnya ketangkap. Terus ketika ditangkap sama warga, warganya nggak boleh langsung memukuli. Tidak boleh langsung mengadili. Karena negara kita negara hukum. Jadi serahkan malingnya ke kantor polisi. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri. Biarkan hukum atau polisi yang menetapkan apa hukumannya bagi seorang maling tersebut. Paham tuh? Kita lanjutkan. Yang ketiga, adil terhadap sesama. Jadi kita harus adil kepada siapapun. Tidak boleh pilih-pilih. Ya. Selanjutnya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi hak dengan kewajiban itu harus seimbang. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi harus seimbang. Jangan hanya kita menuntut hak kita, sementara kewajibannya tidak dijalankan. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya, makna lambang sila Pancasila. Ingat, Pancasila ada 5 sila. Ini adalah gambar kelima lambang sila Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat sila pertama lambangnya apa ya? Betul, yaitu bintang. Bintang adalah lambang sila pertama Pancasila.
Apa bunyinya? Bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita harus tahu makna dari bintang tersebut. Bintang emas diartikan sebagai cahaya. Seperti Allah yang menjadi cahaya bagi manusia. Allah itu penerang bagi manusia. Makanya makna dari lambang sila pertama adalah Allah menjadi cahaya bagi manusia. Lanjut sila kedua, lambangnya apa ya? Benar, sila kedua lambangnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa arti rantai tersebut? Nah, perhatikan. Rantai yang satu dengan yang lainnya saling bersusun, sehingga dia membentuk lingkaran dan saling menguatkan. Jadi rantai tersusun itu bermakna saling membantu, saling menguatkan. Karena kalau mereka tidak bersusun, bisa nggak dipakai buat misalnya untuk sepedaan? Nggak bisa ya. Jadi rantai tersusun itu bermakna saling membantu. Sila yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Ayo kita ucapkan sama-sama. Bunyi sila ketiga Pancasila. Iya, Persatuan Indonesia. Nah, apa ya makna dari lambang sila ketiga Pancasila? Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Akar beringin itu menjalar. Nah, maknanya beraneka ragam atau keanekaragaman. Jadi di Indonesia itu terdiri dari berbagai ragam, misalnya suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat. Nah, jadi di Indonesia itu beraneka ragam kebudayaannya. Makanya pada sila ketiga Persatuan Indonesia, makna dari lambangnya akar beringin yang menjalar bermakna keanekaragaman. Nah, sila keempat lambangnya apa ya? Betul, sila keempat lambangnya kepala banteng. Kita sebutkan sama-sama bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, apa ya makna dari lambang kepala banteng ini? Ya, banteng itu adalah sejenis hewan yang suka berkumpul. Nah, jadi maknanya adalah musyawarah. Apapun yang akan kita hadapi, permasalahan apapun yang ada, maka kita putuskan dengan bermusyawarah. Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dikompromikan, harus dimusyawarahkan. Jadi nanti ketika ada hasil musyawarahnya, harus kita patuhi, harus kita laksanakan dengan senang hati. Nah, kita lanjutkan. Sila kelima. Lambangnya adalah padi dan kapas. Kita ucapkan sama-sama bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Apa makna padi dan kapas? Padi dan kapas bermakna kebutuhan dasar manusia. Kalau padi itu nanti kita olah menjadi beras. Nah, beras itu adalah kebutuhan pokok manusia. Untuk apa? Kalau kita masak berasnya menjadi nasi untuk dimakan. Kalau kapas, untuk apa ya? Betul, kapas itu untuk membuat pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok. Kalau tidak ada pakaian gimana? Malu ya. Nah, jadi padi dan kapas bermakna kebutuhan dasar manusia.
harus dipenuhi secara adil dan merata. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan buat anak-anak ustazah semuanya sudah menyimak dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semoga Allah memberi kemudahan pemahaman kepada anak ustazah, sehingga dengan menyimak video ini anak-anak ustazah bertambah pengetahuannya. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.